Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Senang sekali Aisyah Latiba bisa menemani kamu sampai podcast ini selesai pada sore hari ini. Tentunya biar semakin semangat, salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Happy juga untuk kamu yang udah join di platform bukan cuma di Instagram tapi juga di Twitter, di TikTok, di Facebook Partai Perindo @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube Partai Perindo dan juga website Partai Perindo. Dan as always kalau kita lagi podcast berarti Aisyah juga akan membagikan kabar bahagia, yaitu kamu bisa berkesempatan mendapatkan voucher senilai Rp300.000. Total ada 3 voucher. Masing-masing e-vouchernya totalnya Rp100.000 dan akan dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar. Tapi ingat, harus follow dulu di @partaiperindo. Stay tune karena tema yang kita punya ini sangat-sangat lagi happening. Wow, gimana tuh? Gara-gara kemarin tuh lagi rame nih ya, viral di Twitter, di Instagram, bahkan newsnya juga masuk ke TikTok. Kamu setuju nggak nih sama kebijakan pergantian nama jalan di Jakarta? Pro dan kontranya ada banyak, tapi Aisyah nggak bisa ngebahas sendiri, aku bukan expertnya. Nah, mendingan kita undang aja nih bintang tamu kita yang satu ini. Beliau adalah Ketua DPW Partai Perindo Provinsi DKI Jakarta. Saya hai to Bang Sugianto. Hai Bang. Hai Mbak Esa, gimana kabarnya Mbak Esa? Alhamdulillah baik. Bang Sugianto paling enak dipanggilnya biar lebih akrab tadi apa Bang? SGY biasa SGY dipanggil ya. ya. Sama teman-teman keren. Bang, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik Mbak Esa. Alhamdulillah. Ini by the way sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut mengenai kebijakan pergantian nama-nama jalan di kota Jakarta begitu Bang, boleh dong kenalin dulu sedikit profilnya Bang biar teman-teman dari podcast Perindo ini makin akrab dan juga makin kenal sama Bang SGY. Ya. Terima kasih Mbak Esa. Ya, saya ini sebenarnya ya kalau di partai gitu ya, sekarang kan saya di Perindo ini. Kalau di partai dulu saya pernah di Partai Amanat Nasional. Oke. 98 99 Oke. termasuk perintis lah berdirinya Partai Berdirinya. PAN. Pernah jadi ketua cabang. Kalau ketua cabang itu kecamatan ya. Wow, cool. Terus ya 2 kali pernah jadi wakil ketua DPW DKI. Wih, keren. Nah terus 2001 itu saya inilah ceritanya mau nonaktif gitu ya. Ya saya ya istilahnya keluar dari Partai PAN gitu ya. Oke. Tapi waktu itu kan berdiri Partai Ubat ya, saya memberikan dukungan kepada teman-teman gitu. Tapi dalam perjalanan kalau ya mungkin saya karena udah lama di politik kali ya. Betul. Berarti total udah berapa tahun tuh Bang? Dari 98 sampai sekarang berapa ya? Udah 24 tahun ya ada di dunia politik ya. Ya kira-kira begitu. Wah ini kayaknya nggak bisa nih, kita harus tetap di partai. Tapi saya perlu mencari partai yang, karena sekarang kan ini persoalan bangsa ini sangat sensitif ya. Setuju. Ada terjadi polarisasi dan sebagainya. Betul. Itu semakin nampak ya. Maka saya ini rasanya perlu nih kita memberikan solusi, tapi tentunya melalui partai politik karena kan semua kebijakan itu adanya di partai politik. Betul. Dan itu partai politik menjadi wadah lah ya, Kira-kira ibaratnya begitu. ya. Nah, saya pilah. Nah sepertinya Partai Perindo ini memang yang tepat gitu ya. Setuju, satu tujuan dengan visi dan juga misi Bang SGY. Iya, karena gitu dari namanya itu kan Partai Persatuan Indonesia gitu ya. Iya. Nah saya dari namanya ini saya kemudian tertarik gitu ya. Sepertinya partai ini nih yang bisa mempersatukan ya bangsa ini gitu ya, dengan kondisi yang sekarang gitu ya, begitu tajam polarisasi dan sebagainya. Nah karena dengan persatuan lah kemudian kita bisa mengaktualisasikan semua keinginan masyarakat ya. Bagaimana bisa ya mensejahterakan masyarakat, mencapaikan adil. Kalau nggak ada persatuan gitu, Setuju. rasanya ini partai yang tepat gitu ya. Setuju. Memberikan solusi persoalan ini. Kenapa akhirnya kembali lagi terjun ke dunia politik Bang SGY? Ya begini, ini kan politik itu kan nggak bisa dipisahkan dari Kehidupan kita sehari-hari. gitu Setuju. Ya. Semua persoalan bangsa ini khususnya untuk mensejahterakan rakyat itu adanya di partai politik, aktualisasinya gitu, melalui pengambilan keputusan kebijakan dan sebagainya.
Nah dari sana kita bisa memberikan masukan, bisa memberikan kontribusi, atau bahkan kita bisa mengimplementasikannya secara langsung. Setuju, Kira-kira setuju. begitulah gambaran singkatnya gitu loh Mbak Isa. Oke. Ini tapi pada saat pemilu 2019 lalu ya, Partai Perindo kan memang belum bisa menempatkan kadernya menjadi anggota DPRD DI DKI Jakarta nih. Tapi sekarang kan sudah, kita akan memasuki era pemilu 2024 nanti, sebentar lagi, dalam hitungan 2 tahun lah ya, insya Allah kira-kira. Udah ada target belum dari Perindo sendiri nih? Apa langkah-langkahnya agar maksimal sampai menuju pemilu nanti? Ya, ini menarik nih, pertanyaan ini menarik nih. Jadi begini Mbak Isa, memang pemilu 2019 itu Partai Perindo di DKI Jakarta tidak memperoleh kursi. Tapi jangan salah gitu ya, bahwa Partai Perindo itu secara keseluruhan ya, di DPRD tingkat 1 atau tingkat 2 itu memperoleh kursi cukup signifikan loh. Oke. 408 legislatif lah ya. 408. Iya. Wow. Itu dahsyat loh, itu luar biasa loh. Buat sebuah partai yang baru pertama kali mengikuti pemilu kemudian memperoleh kursi legislatif itu se-Indonesia ya. Sejumlah 408 kursi yang legislatif ya. Itu namanya DPRD tingkat 1 atau tingkat 2. Itu hal yang luar biasa loh, capaian yang luar biasa. Betul. Karena Perindo terhitungnya dibilang partai baru lah ya. Partai baru. Hitungannya ya. Partai baru ya. Kemudian di tingkat nasional ya memang dia belum mendapatkan kursi. Ya. Itu karena kan ada persyaratan ya. Persyaratan persyaratan untuk bisa masuk ke legislatif ya, ke Senayan. Waktu itu kalau nggak salah 2,67 ya persen ya kan, kalau nggak salah 4%. Nah khusus untuk DKI ya, saya sebenarnya banyak kajian dan analisa ya, tapi saya tidak mau menguraikannya lebih jauh. Tapi singkatnya begini, mungkin belum cukup beruntung lah ya. Tapi perolehan suaranya juga signifikan loh. Itu 168.000 suara. Wow. Gitu, 160.000 suara. Nah, dengan demikian yang jadi pertanyaan, bagaimana nih 2019? Apakah Perindo sudah siap menghadapi pemilu ini? Kira-kira gitu ya. Nah, kalau melihat dari historis tadi ya saya kan ini cukup berpengalaman lah ya di dan udah lama juga di gitu politik kan. Ya. 2019 itu saya juga ikut mengantarkan PAN DKI memperoleh 9 kursi dari 2 kursi. Jadi saya mengerti betul ya bagaimana strategi, bagaimana melakukan langkah-langkah untuk mengaktualisasikan perolehan kursi tadi. Gitu. Nah kalau melihat dari tadi ya, rujukan tadi kan kurang lebih 168.000 suara. Ya itu tersebar di DKI Jakarta. Memang itu belum proyek kursi ya. Nah untuk pemilu 2019 dengan elektabilitas Partai Perindo terus naik ya, perolehan kursi itu bukan lagi persoalan yang ya dianggap mimpi dan sebagainya ya untuk DKI Jakarta. Ada kemungkinan. Bukan kemungkinan, saya menghitungnya bisa dikatakan pasti. Bisa dikatakan pasti. Ya, dikatakan pasti. Nah terus bagaimana caranya gitu ya? Nah Partai Perindo Pusat kan sudah membuat pedoman pemenangan pemilu. Singkatnya begitu ya. Nah, itu saya udah pelajari, saya udah analisa. Itu dahsyat sekali loh, dahsyat. Simpel ya, sederhana, simpel, tapi langsung mengenai sasaran. Gitu. Contohnya di sana tuh ada disebutkan ya, tentang pemenangan pemilu presiden, pemilu legislatif, kemudian pilkada, kemudian kalau di tingkat provinsi itu ada kampanye dan logistik, kemudian ada saksi, ya. Itu semua memang divisi-divisi yang memang dibutuhkan untuk sebuah partai melakukan pemenangan pemilu. Jadi strategi nanti kita akan matangkan ya. Jadi bagaimana ini bisa dapat kursi? Saya sih optimis ya. Optimis itu 10 kursi kita bisa dapat. Dengan sisa 2 tahun lagi berarti ya, dan dengan memaksimalkan program tersebut ya. Kenapa 10 kursi bisa dapat ya? Begini, 99 itu Perindo secara nasional itu hanya memperoleh 2,67%. 2,67% ya. Kemudian itu berapa suara itu? Itu hampir 3 jutaan suara ya. Nah,
awal 2019 Litbang Kompas itu melakukan survei. Oke. Turun dari 2,6% turun menjadi 1% ya, 1,3%. Kemudian 2020 ada survei lagi Kompas itu turun lagi menjadi 0,5. 2021 itu ada 3 kali survei, naik dari 0,5 jadi 0,6, kemudian naik lagi jadi 1,7, kemudian menjadi turun lagi 1,6 ya. Kemudian di akhir 2020 di awal 2022 itu Litbang Kompas melakukan survei lagi. Itu surveinya naik jadi 2,5. Terus kemudian di bulan yang sama itu sekitar 24 ya, tanggal 24 sampai Juni kalau nggak salah itu ada survei Kompas lagi, naik lagi presentasinya sudah mencapai 3,3. Ini Kompas loh yang buat survei loh, jadi bukan main-main loh. Kompas itu kan dikenalkan ya dipercayalah oleh masyarakat ya. Itu sudah 3,3. Nah belakangan ada survei lagi namanya SPIN ya. SPIN itu survei dan survei Indonesia itu ya. Nah itu untuk Perindo itu sudah naik lagi menjadi 3,8%. Wow, jadi sangat-sangat optimis, cenderung ke pasti insya Allah lah ya. Iya, jadi di 2024 aman ya. Dari situ kita bisa mengukur bahwa untuk DKI Jakarta target 10 kursi itu ya kemungkinan besar bisa tercapai. Bagaimana strateginya? Nah, strateginya kan tadi perolehan suaranya kan saya sebutkan 160.000 ya. Iya. Nah untuk bisa memperoleh 10 kursi itu minimal itu ya sekitar 400.000 suara lah ya. Nah itu kan nanti strategi pertempuran pemilihan legislatifnya ada di TPS ya. Nah itu kita targetan dari Jakarta itu tahun lalu itu 2019 ada sekitar 29.000 TPS. Nah itu kita targetan masing-masing TPS itu maksimal kita targetan 10 suara. Nah ini penambahan ya. Dari suara yang kita peroleh sebelumnya kurang lebih 160.000 kalau ditambah 10 TPS masing-masing TPS 10 suara itu kan sudah hampir 300 ribuan. Nah kalau 300 ribuan ditambah dengan yang lalu kemudian bisa 400 ribuan. 400 ribuan itu kalau hitungan pembagian kursinya, kalau satu kursi sekitar 40.000 suara, maka kita bisa memperoleh 10.000 suara gitu loh. Bisa memperoleh 400.000 suara atau bisa memperoleh 10 kursi kalau dibagi 40.000 suara. Jadi bagaimana? Bisa. Partai Perindo kemungkinan besar bisa melakukan. Tentunya kebijakan DPP tadi yang pedoman pemenangan pemilu itu yang sudah bagus itu, yang sudah rapi itu, yang sudah apik itu dilaksanakan dengan maksimal dan optimal oleh struktur partai baik tingkat provinsi atau daerah. Kira-kira begitu. Dan ini bukan mimpi, ini hal jelas yang ya, mungkin, hal yang sangat mungkin. Baik, ini kini kalau ngomongin tahun 2024, Aisyah juga optimis ya Partai Perindo bisa semaksimal mungkin menjalankan pedoman dan lain-lain hingga nanti ujung-ujungnya juga akan berbuah hasil yang baik gitu ya, Bang. Nah, tapi ini kita balik lagi ke topik kita dari awal. Kalau ngomongin Jakarta sendiri, kemarin terakhir ada pro dan kontra mengenai 22 ruas jalan di ibu kota namanya diganti dengan nama tokoh-tokoh Betawi karena katanya mereka berperan lumayan penting dan tentunya sangat-sangat nyambung dengan sejarah Betawi begitu. Bang, bagaimana menurut Abang sendiri nih? Sebenarnya kalau dari Abang setuju atau enggak? Jadi begini, kalau perubahan nama jalan itu kan sebenarnya memungkinkan ya, dimungkinkan. Tapi kalau kita bicara setuju tidak setujunya, tentunya ini harus diukur dari pengambilan kebijakan itu. Kalau pengambilan kebijakan itu sesuai aturan, artinya melibatkan aspirasi masyarakat, ini bukan persoalan nama Betawinya ya. Iya, betul. Atau barangkali nanti ada tokoh Betawi, bahkan nanti ada tokoh dari etnis, misalnya dari Tionghoa atau barangkali dari Jawa ya. Itu kita dukung saja gitu kan, itu hal yang baik karena kan memang dimungkinkan nama-nama tokoh pahlawan, nama-nama orang yang berkontribusi itu memang dimungkinkan. Nah sepanjang itu pengambilan kebijakan itu sesuai dengan ketentuan aturan, nah kita harus dukung. Nah kalau tidak sesuai ketentuan aturan, ya sebaliknya kita tidak boleh ya terima mentah-mentah atau setuju aja. Kira-kira itu prinsipnya gitu loh. Ini ada beberapa artikel yang bisa kita lihat.
kalau ngomongin, nah ini Jalan Bang Pitung, ada Jalan Pok Nori, Jalan Haji Bokir bin Jiun. Ini Jalan Pok Nori kalau nggak salah, ini bambu apus dulunya ya Bang ya? Iya, bambu apus. Oke, bambu Ya, apus. bambu apus, ya, betul. Total ada 22 jalan ya? Ya, kurang lebih. Ada kurang 20. Nah, oke. Ini ada Jalan Haji Tuti Alawiyah, itu tuh Warung Ya, Buncit. Warung Buncit ya. Oke, Jalan Habib Ali bin Ahmad, sebelumnya Jalan Pulau Panggang. Oke, next ada, nah ini dia. Tadi Bang SGY sempat mention kan, kalau masyarakat tidak dilibatkan, ada kemungkinan bahwa memang ada penolakan dari masyarakat itu sendiri. Ini kalau ngelihat dari foto, kami warga Jalan Madrasah 2 menolak keras pergantian nama jalan gitu. Kayaknya mungkin apakah ini diakibatkan gara-gara nggak diajak ikut bermusyawarah juga, Bang? Ya, itu konsekuensinya ya. Jadi Oke. begini, saya sudah pelajari ya itu. Itu ada di Kepgub ya. Kepgub 565 tahun tanggal 17 Juli ya 2022. Itu Kepgub tentang penetapan nama jalan, apa namanya, nama jalan gedung ya, kalau nama jalan apa sih dan gedung ya, dengan nama Toko Betawi dan Jakarta. Oke. Itu ininya apa, Kepgubnya itu ada 22 jalan. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya analisa, saya kok berkeyakinan ini melanggar. Oke. Gitu, melanggar. Nah, sebelumnya saya menyimpulkan ini, saya itu berkesempatan menemui ketua DPRD. Oke. Pak Prasetyo Edi Marsudi. Di kantornya saya datang ya. Saya khusus memang untuk menanyakan ini. Saya tanyakan begini kepada beliau, Pak Pras, ya, saya manggil Bang Pras gitu ya. Ini sebenarnya DPRD dilibatkan nggak gitu kira-kira? Oke. Ya, jawab beliau sih tidak. Gitu. Oke. Dan itu juga sudah dinyatakan beliau di beberapa media ya, di beberapa media online dia sudah nyatakan bahwa DPRD tidak dilibatkan. Nah, konsekuensinya apa kalau DPRD itu tidak dilibatkan? Nah, itu Kepgub itu dengan sendirinya batal demi hukum. Oh, oke. Gitu. Tapi ini kan masih ongoing, Pak. Ini kan baru 22. Bang, rencananya nanti bakal ada 25. Jadi masih ada beberapa sisa lagi ruas jalan yang belum diganti namanya tuh, Bang. Gimana tuh? Ya, yang ini aja kan bermasalah. Jadi saya ingin tunjukkan bermasalahnya di mana gitu ya. Jadi untuk membuat perubahan jalan ya, itu ada dasarnya, ada aturannya. Itu di Kepgub juga. Oke. Kepgub nomor 28 99. Itu zaman Setioso itu. Itu dibuatnya 16 April ya kalau nggak salah. 1999. Itu Kepgub itu belum dirubah loh. Bayangkan loh. Sejak 99 sampai sekarang belum dirubah Kepgub. Kepgub dia tentang pedoman penetapan nama jalan, taman dan bangunan umum di ibu kota provinsi Jakarta. Nah, itu ya di poin di Kepgub itu tuh dijelaskan gitu loh, bahwa untuk kewenangannya itu di pasal 2 kalau nggak salah. Kewenangannya itu memang ada di gubernur. Nah, tapi untuk kewenangan gubernur itu dia dibantu oleh namanya badan pertimbangan. Dibantu oleh badan pertimbangan. Nah, badan pertimbangan itu terdiri dari eksekutif dan legislatif. Nah, kalau eksekutifnya legislatifnya nggak dilibatkan, berarti kan nggak memenuhi kewenangan itu. Berarti kan nggak sah gitu ya. Nah, itu dari sisi formalnya. Gitu, ya. Kemudian dari sisi materinya, ya, itu kan usulan itu, perubahan nama itu bisa disampaikan oleh badan pertimbangan, masyarakat atau organisasi atau instansi gitu ya. Nah, kalau saya perhatikan Kepgub tadi 565 tadi tentang perubahan nama jalan tadi, itu yang mengusulkan itu Dinas Pariwisata. Kemudian dibahas oleh masing-masing wali kota. Nah, dari surat wali kota itu rasanya juga agak ganjil juga ya, bertepatan semua tuh, ada beberapa wali kota tanggalnya sama gitu ya. Terus dari sisi materinya ya, dari maksudnya kalau untuk merubah nama jalan itu nggak boleh sembarangan, dia ada aturannya gitu di Kepgub itu. Jadi diantaranya begini, nama jalan yang dirubah itu harus yang mudah diingat oleh masyarakat. Terus kedua, ya terkait namanya yang dirubah itu terkait dengan wilayah setempat. Betul. Gitu. Kemudian yang penting lagi gini,
nama jalan yang sudah melekat di hati masyarakat dan punya nilai sejarah itu nggak boleh dirubah. Oh, oke. Gitu. Ada syarat-syaratnya ya? Ya, kemudian nama jalan yang dirubah itu dia nggak boleh yang namanya harus lengkap gitu loh. Misalnya nama Haji Binyamin Sueb kan ada ya. Oke, Itu kan lengkap kan Haji lengkap, Binyamin Sueb. Nah, kalau itu kan saya lihat tadi ada nama Pok Nori. Ponori, oke. Itu kalau menurut aturan tadi nggak boleh. Nggak sesuai. Harusnya nama yang lengkap. Nama Oh, Pok Nori oke. kalau nggak salah siapa ya? Saya Aisyah kalau nggak salah, siapa saya lihat di Google tuh ada namanya. Harusnya nama lengkap. Ya, gitu. Jadi itu. Nah, dari persoalan ini ada hal yang lebih penting lagi ya. Itu kan Kepgub ya. Nah, saya dalami lagi dari sisi peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2001 tentang penamaan rupa bumi. Ya. Rupa bumi itu kan ada yang alami misalnya kayak gunung, ada yang buatan kayak jalan dan sebagainya. Di Pulau Seribu kan juga ada perubahan itu. Nah, terus Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Oke. Nah, dari undang-undang itu prinsipnya begini. Kalau kita ingin membuat suatu kebijakan, kepala daerah gitu ya, itu harus melibatkan masyarakat. Oke. Gitu loh. Ada partisipasi masyarakat. Bahkan di undang-undang administrasi pemerintahan itu wajib itu, kewajiban itu untuk melibatkan masyarakat dalam sebelum membuat keputusan. Setuju. Nah, kalau di sini kita lihat ada gugatan sebagai ada itu boleh jadi nggak dilibatkan itu masyarakat itu. Betul. Dan kalau ini yang terjadi itu jelas-jelas sudah melanggar. Betul. Karena Bang, ini ada banyak yang bilang bahwa ternyata sebenarnya alasannya tuh simple. Masyarakat repot untuk mengganti nama dan juga data kependudukan. Iya, itu eksesnya. Iya. Jadi akhirnya kenapa nggak dilibatkan pergantian nama jalan ini? Kita ribet lebih ke administratifnya begitu. Jadi Maksudnya administrasi bagaimana? jadi ribet nulis data kependudukan kan harus berubah juga. Iya. Di KTP gitu-gitu. Sebenarnya alasannya sangat-sangat simpel gitu loh, Bang. Cuman sampai akhirnya ada demo. Oh iya, itu kan ininya ya dampak akibat masyarakat tidak dilibatkan. Iya, tidak dilibatkan, gitu. betul. Ini kalau kita dalami ya undang-undang nomor 30 Oke. tahun 2004 tentang administrasi pemerintahan. Ini patah loh. Yes. Patah loh. Ini jadi di situ kan ada kewajiban gubernur itu untuk melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan ya. Terus lebih jauh lagi pengambilan keputusan itu kan diatur ya. Tidak boleh sewenang-wenang gitu ya. Benar-benar. Nah, kalau kita lihat tadi itu kan sewenang-wenang itu. Betul. Tidak ada badan pertimbangan Betul. yang melibatkan DPR ya. Nah, itu artinya keputusan itu sewenang-wenang. Nah, terus konsekuensinya apa di Undang-Undang 30 tentang administrasi pemerintahan itu dijelaskan kalau keputusan atau kebijakan yang diambil sewenang-wenang itu dia dianggap nggak sah. Tapi katanya nanti DPRD bakal ada pansusnya tersendiri untuk masalah ini. Ini kan saya yang ributin ini, makanya DPRD juga. Aduh, saya ini sama teman-teman DPRD kadang-kadang agak aneh juga gitu ya. Mestinya dia lebih jeli melihat ketentuan aturan perundang-undangan. Kalau kita perhatiin undang-undang Omnibus Law ya, undang-undang nomor 11 ya kalau nggak salah ya, tahun 2020 ya, tentang Omnibus Law atau tentang cipta kerja ya. Itu kan undang-undang pemerintahan daerah juga ada beberapa pasal yang dirubah ya. Di situ disebutkan bahwa dalam membuat kebijakan ya, apakah Perda, apakah Perkada, kayak gitu ya, itu gubernur itu nggak boleh melanggar undang-undang yang di atasnya, gitu loh. Nah, ini kan ada undang-undang pemerintahan daerah nih, undang-undang administrasi pemerintahan nih, itu kan dilanggar tuh, ya, yang sewenang-wenang tadi saya bisa katakan itu sewenang-wenang gitu, karena kalau nggak melibatkan DPR, nggak ada badan pertimbangan yang itu namanya sewenang-wenang. Nah, kalau sewenang-wenang itu konsekuensinya gubernur melanggar peraturan perundang-undangan dalam arti undang-undang. Nah, konsekuensinya apa? Nah, kalau konsekuensinya itu gubernur bisa diberhentikan. itu formalnya ya, formalnya ketentuan aturan perundang-undangan, kira-kira begitu. Makanya penting dalam membuat suatu kebijakan itu perlu ada partisipasi masyarakat. Jadi secara keseluruhan dari tadi kita udah ngomong lumayan detail ya, Bang ya. Untuk masalah pergantian nama jalan ini gitu. Lebih banyak positifnya atau negatifnya, Bang? Kalau menurut Abang nih. Makanya itu peraturan itu kan dari tahun 99 kan nggak dirubah. Iya. Dari situ kan Mbak Aisyah bisa menyimpulkan. Betul. Tapi pergantian nama jalan ini kan sudah memang sering terjadi dan lazim. Iya. Itu dari 99 aturan aja nggak dirubah-rubah. Betul. Artinya apa? Artinya ini nggak terlalu prinsip gitu loh. Iya, setuju. Kalau prinsip itu aturannya tentu udah dirubah. Itu cuma Kepgub loh. Kenapa?
Ya, nggak terlalu prinsip, karena itu dampaknya panjang buat masyarakat. Setuju. Masyarakat harus merubah KTP, identitas satu keluarga, kemudian akte tanah dan sebagainya. Setuju. Itu meribetkan itu kurang lebih kan hampir kalau Mendagri itu menyebutkan hampir 50.000 loh yang terdampak. Iya, Kira urusan apa kayak gini. Nah, kalau saya sih sebenarnya nggak masalah ya itu sepanjang masyarakat setuju, masyarakat mendukung gitu. Dan ya. dilebatkan tadi ya. Gitu ya. Terus kemudian kalau boleh saran sama pemerintah daerah ini, yang lain aja sih gitu, kayak misalnya nama-nama museum, nama-nama taman Petra gitu ya, kalau kita memberikan penghormatan kepada tokoh-tokoh gitu ya. Kemudian ya itu bangunan JIS juga bisa diganti nama Betawi misalnya, atau nama-nama gedung-gedung itu kan banyak itu. Kalau jalan itu kan melibatkan banyak masyarakat gitu. Betul. Repot membaisa gitu untuk ganti-ganti itu, memang sih nanti dibantu dan sebagainya, itu kan teori. Iya. Prakteknya kan ya. Kalau saya sih berpihak kepada yang baik aja ya. Kalau masyarakat setuju ya kita dukung. Tapi kalau masyarakat keluh ya perhatiin dong keluhan masyarakat. Setuju. Tadi seru juga tuh Bang SG yang nyinggung seputar ini juga JIS tadi. Kan sempat heboh juga, kontroversial juga kan. Mau diganti namanya, katanya terlalu internasional. Tapi nanti kita coba bahas di episode berikutnya kali ya Bang. Karena panjang nih pembahasan kalau ngomongin JIS nih. Terakhir deh Bang SG ya, tadi aku terketuk banget pas Abang ngomong kayak yang penting ya masyarakat maunya apa, dia dengerin kata masyarakat, aspirasi masyarakatnya didengerin, libatin masyarakat. Terakhir harapannya Bang SGY ini untuk pemerintah di Jakarta, untuk para wakil-wakil rakyat di luar sana juga apa? Untuk Jakarta tentunya, untuk kota Jakarta. Kalau untuk DPRD ya, untuk DPRD itu kan ada fungsi ya. Fungsinya itu fungsi legislasi, ya membuat aturan, ya kemudian fungsi pengawasan, ya kemudian fungsi anggaran. Ya fungsi itu dimaksimalin dong, gitu loh. Nah kalau ada yang nggak benar, nggak beres, ya jalanin dong. Jangan cuma kunker aja, ya jangan cuma apa sih istilahnya, sosper aja, sosialisasi perda ya. Jangan cuma apa namanya tuh, yang mereka bikin kegiatan dengan ininya tuh konstituennya, ya jangan cuma itu aja gitu, kunker. Dan ya kita dukung lah mereka kunker, memang ada anggarannya, sosper memang ada anggarannya, terus kemudian apalagi itu yang namanya saya lupa itu juga. Tapi fungsinya pengawasan harus dijalankan selalu, dong, betul. Gitu. Terus jangan lupa juga dewan itu punya hak. Apa itu haknya? Pertama hak interpelasi. Kemudian apa lagi? Hak angket. Kemudian apa lagi? Hak menyatakan pendapat. Hak-hak ini bukan haram, bukan barang haram gitu loh. Nah, sepanjang mereka itu memahami bahwa ada kebijakan gubernur yang berdampak luas terhadap masyarakat dan kehidupan bangsa dan negara gitu ya, mereka harus menggunakan hak itu gitu loh. Hak interpelasi itu kan hak bertanya ya. Nah kalau diem-diem aja ya gimana dong, dia kan gimana berkomunikasinya. Iya, pendapatan mereka kan besar, di gaji masyarakat itu kan untuk melaksanakan fungsi dan haknya. Ya kalau enggak ya gimana. Gitu kira-kira gitulah intinya tuh. Buat masyarakat ya, masyarakat gini juga ya, itu kan masyarakat juga memang harus diberikan edukasi ya, pemahaman secara maksimal ya. Itu memang jadi fungsi-fungsi dewan juga, kemudian banyak juga fungsi-fungsi masyarakat ya. Kenapa? Karena banyak masyarakat ini nggak paham ya. Ini kan sebenarnya kalau merujuk ke aturan administrasi pemerintahan, perubahan nama jalan ini kan bisa dilakukan upaya administratif namanya. Upaya administratif itu dari mulai keberatan ya, kemudian banding, kemudian kalau nggak puas kita gugat. Nah ini kan masyarakat banyak yang belum paham. Cuma bisanya protes-protes kan kita kasihan ya. Padahal ada loh di undang-undang administratif pemerintahan itu ada namanya upaya administratif. Gitu. Ada jalurnya ya, ibaratnya. Caranya gimana? Keberatan gitu. Keberatan gimana? Kepada atasannya ya, dalam hal ini ya kepada presiden gitu kan ya, lakukan, sampaikan keberatan ya, kita nggak setuju nih secara resmi, secara tertulis ya. Nanti misalnya bisa ke Kumham atau sebagainya, ya pasti atasannya kan gubernur itu atasan presiden ya. Nah bila perlu banding, kalau keberatan ditolak ya bandingnya ya lakukan itu apa namanya, petun ya, petun. Nah DKI kan beberapa kali juga petun kalah tuh, terakhir kan tentang
upah minimum provinsi juga kalah, kemudian beberapa kalah. Nah, sebenarnya ini tuh relate banget sama Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia, yang movementnya itu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Partai Perindo juga memanggil putra-putri terbaik Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek di semua tingkatan pemilihan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk daftar, caranya gampang banget, bisa langsung main ke website www.konvensirakyat.com, atau kalau kamu ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa mengunjungi website di www.partaiperindo.com atau klik di bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang sudah memberikan quotes terkait dengan tema hari ini, kita bakal ngumumin 3 pemenangnya minggu depan. Tapi jangan lupa di follow dulu Instagram @partaiperindo. Thank you so much Bang SGY udah mampir-mampir ke podcast Partai Perindo. Ya, sama-sama, Mbak Isa. Nanti kita ketemu lagi di 2 episode berikutnya lagi ya. Kita bakal ngobrolin banyak banget hal-hal mengenai Jakarta tentunya. Dan Aisyah juga mengucapkan thank you banget untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Dari kamu untuk Indonesia, Aisyah Latifah pamit. Sampai ketemu, bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.